Baik, perkenalkan nama saya M. Sobri Aswin dengan NIM 2022143314. Jadi di sini saya akan membuat media visual guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPS SD yang diampu oleh Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Jadi topik yang saya ambil yaitu perbedaan geografis negara-negara di dunia. Kelas 6. Baik, langsung saja. Dara, Mira, dan Banu masih penasaran tentang banyak negara di dunia. Lalu mereka menuju perpustakaan dan mencari Finlandia di peta dunia. Ternyata ada Aga dan Lan di perpustakaan. Lalu kelima sahabat ini mencoba mencari letak negara Finlandia di globe. Selanjutnya kita akan mengenal 5 negara di dunia. Nah, ini akan kalian lakukan bersama teman-teman dan guru kalian di sekolah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang bentang alam di dunia. Namun di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang bentang alam di dunia. Mari kita mulai. Kita akan mengenal benua Asia. Memiliki kenampakan alam yang cukup variatif. Ada kawasan yang berhawa sangat panas, tetapi ada pula kawasan yang sangat dingin. Ada daerah subur, ada pula daerah tandus. Nah, benua Asia memiliki kawasan gurun, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, pantai, serta hutan hujan tropis. Hal-hal tersebut membuat benua Asia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Secara geologis, benua Asia adalah satu-satunya wilayah di bumi yang merupakan tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar di dunia, yaitu pegunungan muda Mediterania, selanjutnya yaitu pegunungan muda Pasifik, dan ada pula pegunungan Australia. Nah, ketiga jalur tersebut bertemu dan berakhir di lautan dan kepulauan Banda yang terletak di Indonesia. Dampak dari pertemuan 3 jalur pegunungan muda ini yaitu secara geologis kawasan Asia termasuk daerah yang labil dan rawan gempa. Hal ini terjadi di beberapa negara seperti Jepang dan Indonesia. Selanjutnya yaitu benua Amerika. Benua Amerika merupakan sebuah dataran luas memanjang dari utara Amerika Utara ke selatan atau Amerika Latin dan dihubungkan daratan sempit yang disebut Amerika Tengah. Salah satu ciri khas dari benua Amerika yaitu adanya ciri fisik berupa rantai pegunungan yang membujur dari Alaska di sisi utara hingga pegunungan Tierra del Fuego di sisi selatan. Wilayah benua Amerika memanjang dari utara sampai selatan disebut meridian. Karakteristik ini membuat benua Amerika memiliki semua jenis iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim dingin, iklim sedang, dan iklim kering. Nah, ini peta dari benua Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Asia, yaitu 1/7 populasi dunia. Selain itu, Afrika juga merupakan benua asal nenek moyang manusia, yaitu Homo erectus. Sebelum menjelajah menuju Eropa dan Asia, sebagian besar wilayah Afrika beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan yang mulai memiliki zona subtropis. Keadaan alam benua Afrika kebanyakan berupa padang rumput yang sangat cocok sebagian ditempati oleh hewan, terutama mamalia. Laju pertumbuhan penduduk ini
benua ini cukup tinggi, namun angka kematiannya juga sangat tinggi karena banyak terjadi wabah penyakit dan peperangan. Nah, ini contoh dari benua Afrika di global. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang benua Eropa. Benua Eropa merupakan salah satu benua tanpa gurun. Sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis, kecuali negara di bagian selatan. Kondisi geografis benua Eropa cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan seperti gandum, jagung, kentang, dan buah-buahan. Biasanya pertanian dilakukan secara terpadu dengan peternakan yang juga memiliki hasil limpah seperti keju, susu, mentega, daging, atau benang wol. Meski demikian, perekonomian utama negara-negara di Eropa sebagian besar bertumbuh pada bidang industri. Nah, selanjutnya yaitu benua Australia yang kelima. Ini dia peta dari benua Eropa. Dan ini benua Australia. Ini adalah peta dunia. Selanjutnya yaitu terusan Panama dan terusan Suez. Nah, ada apa sih dengan terusan Panama? Pada masa lalu, kapal dagang dari Laut Tengah butuh waktu lama untuk berlayar ke Samudra Hindia karena kapal harus mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan terlebih dahulu. Di bawah komando Napoleon Bonaparte, akhirnya Prancis berinisiatif membangun sebuah terusan atau kanal. Ferdinand de Lesseps menjadi sosok arsitek yang berjasa di balik megahnya proyek ini. Terusan yang dibangun rencananya menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah untuk mempercepat waktu tempuh sehingga dapat menguntungkan para pedagang. Terusan yang dibangun ini itu bernama terusan Swiss. Kini usianya sudah lebih dari 100 tahun dan sangat membantu proses perdagangan banyak negara. Tetapi tak banyak yang tahu bahwa untuk membangun terusan ini dibutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Pemerintah menerapkan sistem kerja paksa dengan upah minimal dan ancaman kekerasan. Di akhir 1861, pembangunan terusan Swiss dimulai dengan puluhan ribu petani menggali bagian awal kanal dengan tangan dan peralatan seadanya. Karena perkembangan sangat lambat dan memakan banyak korban, pembangunan pun dilanjutkan menggunakan kapal, kru, tenaga uap, dan batu bara. Tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan merupakan wilayah yang diapit Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ide membangun terusan ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1513. Namun, baru terwujud ratusan tahun kemudian. Keberhasilan Ferdinand de Lesseps membangun terusan Swiss pada tahun 1869 membangkitkan kembali mimpi tersebut. 11 tahun setelahnya, pembangunan terusan Panama dirancang. Namun proses tak semulus pembangunan terusan Swiss. Penyakit kuning dan malaria menjangkiti para pekerja. Kebocoran keuangan juga membuat proyek itu terhenti di tahun 1888. Sang arsitek Ferdinand de Lesseps bahkan difonis 5 tahun penjara dengan tuduhan penggelapan. Ia baru menyelesaikan proyek itu sekitar 40% saja. Pembangunan terusan Panama juga melibatkan proses politik dengan campur tangan pemerintahan Amerika Serikat, sehingga akhirnya terusan ini selesai dibangun pada tahun 1914 yang dipimpin Kolonel George W. Coletes. Keberhasilan pembangunan disebut-sebut sebagai kejayaan besar di dunia engineering. Selama setahun terusan ini bisa dilewati 12.000 kapal. Selanjutnya yaitu tradisi unik berbagai negara. Tulip Time, sebuah tradisi tahunan di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Acara tahunan ini dimulai sejak tahun 1929
dan terus berlangsung setiap tahun hingga kini. Selain menikmati bunga tulip yang sedang mekar, festival ini juga menyajikan berbagai pertunjukan tradisional khas Belanda seperti tari koplonen dan festival berbagai kuliner khas negeri kincir angin tersebut. Festival ini berlangsung dari akhir Maret hingga pertengahan Mei. Festival menikmati bunga yang sedang mekar dan juga dimiliki oleh Jepang dengan bunga sakuranya. Selanjutnya yaitu masyarakat nomaden, sering ditemui di kawasan gurun. Saat ini masih ada sekitaran 30-40 juta orang yang menjalani hidup secara nomaden. Sebagian di antaranya tinggal di wilayah gurun di benua Afrika. Namun suku Pokot yang hidup di Kenya dan Uganda, mereka hidup berpindah sambil memelihara hewan ternak berupa sapi, domba, dan kambing. Ciri khas suku Pokot yaitu mengenakan pakaian dan aksesoris dari manik-manik. Bagian kelompok Pokot, cerita rakyat, pepatah, serta teka-teki merupakan bekal penting bagi pendidikan anak-anak mereka. Selain suku Pokot, ada pula suku Tuareg yang tinggal di gurun Sahara. Mereka tersebar di Nigeria, Mali, dan Burkina Faso. Suku ini dipimpin oleh seorang perempuan. Suku Tuareg mahir dalam hal astronomi karena langit sangat bersih untuk diamati di daerah gurun.